Memang betul dia ada di rumah sakit. Tommy itu tersiram air panas. Di balik tragedi pemberontakan, G30 SPKI memang menyisakan banyak cerita dari berbagai pihak, tak terkecuali Soeharto dan keluarga cendana. Istri Soeharto, Ibu Tien Soeharto, menceritakan kesaksiannya saat pemberontakan G30 SPKI itu terjadi. Ibu Tien menceritakan bahwa di malam itu, anak-anaknya meminta dibuatkan sup kaldu tulang sapi. Namun ketika dirinya sedang membawa panci berisi sup panas yang hendak ditaruh di ruang makan, tiba-tiba Hutomo Mandala Putra, Tommy Soeharto, yang saat itu berusia 4 tahun menabrak tangan ibunya. Akibatnya sup itu tumpah dan mencelakai Tommy. Di rumah sakit Gatot Subroto lah keberadaan Soeharto pada malam G30 SPKI terjadi. Keberadaan Soeharto di rumah sakit diperkuat dengan pengakuan Letkol Abdul Latif. Soeharto disebut-sebut mengetahui akan rencana penculikan sejumlah jenderal yang diyakini sebagai Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta pada Presiden Soekarno. Hal itu berdasarkan kesaksian salah satu pelaku, yaitu Kolonel Abdul Latif dalam persidangan. Dikutip dari buku John Rusa berjudul Dalih Pembunuhan Massal, Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto, Latif bersaksi bahwa ia memberitahu Soeharto soal rencana penculikan sejumlah jenderal. Latif mengatakan bahwa ia menghadap Soeharto yang kala itu berada di rumah sakit menunggu Tommy. Semua dilaporkan oleh Latif perihal adanya rencana pergerakan pasukan Cakrawirawan, namun kala itu kata Latif Soeharto tak bereaksi apapun. Tak hanya sekali, Latif bahkan sebelumnya pernah membahas soal isu adanya Dewan Jenderal di rumah Soeharto. Latif bercerita lebih lanjut, ia menyatakan bahwa ia juga sudah membicarakan masalah Dewan Jenderal dengan Soeharto 1 hari sebelum di kediaman Soeharto di Jalan Haji Agus Salim. Saat itu Soeharto masih menjabat sebagai Panglima Kostrad. Pada pertemuan di rumah Soeharto itu, Latif melaporkan adanya isu soal Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta. Menurut Latif, Soeharto telah mengetahui hal itu dari mantan anak buahnya dari Yogyakarta yang bernama Subagio. Tommy yang harus dirawat di rumah sakit seolah menjadi penolong Soeharto lolos dari penculikan, namun itu disebut bukanlah faktor satu-satunya. Pasalnya PKI diketahui berusaha mendiskreditkan Soeharto dengan situasi di mana kediaman para perwira TNI Angkatan Darat yang menjadi korban G30 SPKI berdekatan dengan kediaman Soeharto. Mereka juga menjadikan posisi Pangkostrat yang memiliki kekuatan pasukan, tapi mengapa tidak menjadi target operasi penculikan dan pembantaian? Diketahui semua perwira TNI Angkatan Darat yang menjadi korban kebrutalan PKI adalah mereka yang menolak proposal yang diajukan PKI mengenai Angkatan Kelima. Memang benar bila tempat tinggal mereka saling berdekatan, yaitu di daerah Menteng. Tapi harus diingat bahwa mereka yang menjadi korban adalah para petinggi di Markas Besar Angkatan Darat. Jenderal Ahmad Yani Nasution merupakan Menko Pangap, namun jabatannya hanya jabatan struktural. Jenderal Ahmad Yani merupakan Menpangat atau Kasat yang merupakan pucuk pimpinan tertinggi di TNI Angkatan Darat. Sutoyo S. Parman, Suprapto, DI Panjaitan, MT Haryono merupakan deputi ataupun asisten Menpangat yang berkedudukan di Markas Besar TNI Angkatan Darat. Ketujuh perwira TNI Angkatan Darat yang menjadi target penindakan Letkol Untung adalah petinggi TNI Angkatan Darat yang membuat keputusan dan kebijakan di tubuh TNI Angkatan Darat. Soeharto yang ketika itu menjabat sebagai Pangkostrat bukanlah bagian dari Mabes Angkatan Darat yang dapat memberi keputusan, dan Soeharto hanyalah bagian dari mereka yang menjalankan keputusan yang diambil Mabes AD. Posisi Soeharto sama seperti posisi Pangdam Jaya yang merupakan perwira pasukan yang siap menjalankan kebijakan para petinggi di Mabes TNI AD.
Sebagai Pangkostrat, Soeharto selalu siap menjalankan setiap perintah yang dikeluarkan Mabes Angkatan Darat. Memang betul dia ada di rumah sakit. Tommy itu tersiram air panas. Jadi itu alasan pertama. Dan memang dia ada di rumah sakit. Tapi alasan menurut saya yang masuk akal adalah dia ini komandan tempur. Dia tidak punya pendidikan tinggi. Pak Harto itu pendidikannya mungkin hanya dia kenil dulu dia di zaman kenil dulu tentara Belanda, pangkatnya tidak tahu apa, kopral barangkali. Jadi PKI elit angkatan darat yang menjadi musuh bebuyutan dengan PKI itu yang harus dihabisi. Dan mungkin untung sebagai komandan tertinggi bilang Soeharto jangan diganggu, nggak usah lah. Tapi Nasution ya itu otaknya. Dianggap orang-orang yang bisa melawan Kemal Idris mereka dengan meriam tahun peristiwa Oktober menghadap ke istana minta DPR dibubarkan dan lain. Tapi akhirnya bubar, di situ Nasution habis jatuh karirnya. Jadi dia ada di RSPAD karena Tommy kesiram air panas. Itu betul. Kemudian pertimbangan lain, saya rasa Suparjo tahu siapa Soeharto. Karena Suparjo ini pangkauwilahan di Kalimantan. Dia tahu manusia ini berpikirnya militer, tidak berpikir politik. Jadi dia Untung bekas anak buahnya. Bukan berarti Soeharto ini dibina balik oleh Untung dengan melalui Syam. Tetapi dia tidak diperhitungkan oleh komunis untuk dihabiskan. Tapi yang harus dihabiskan itu para elit Angkatan Darat yang semuanya orang-orang terdidik, punya kedudukan tinggi di dalam kepemimpinan Jenderal Yani. Itulah yang menjadi alasan kalau Soeharto bukanlah orang penting yang pantas dijadikan target operasi. Sikap Soeharto yang selalu loyal dan patuh kepada atasan membuat Soeharto tidak termasuk dalam target operasi penculikan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.